Mutasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi mi waliyi wa la yusyriku bi hukmihi ahada. Segenap para bapak, para saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas terkait tafsir surah Al-Kahfi, melanjutkan 2 minggu yang lalu. Di sini Allah menyatakan qulillahu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala itu a'lamu bima labisu, lebih mengetahui dengan apa yang mereka tinggal. Jadi ini masih terkait dengan lamanya Ashabul Kahfi. Sebenarnya berapa tahun sih? Nah begitu. Nah jadi kemarin udah dijelaskan tuh, kalau menurut hitungan Syamsiyah berapa? 300 tahun. Tapi kalau menurut hitungan Qamariyah 309 tahun. Jadi lebih berapa? 9 tahun. Jadi lebihnya 9 tahun Bapak Saudara. Jadi hitungannya begitu. Kita makanya kalau ditanya umur kita berapa tahun? Hitungan Syamsiyah sama hitungan Qamariyah beda. Kalau yang mau mudaan hitungan apa? Syamsiyah. Jadi ngasihnya yang Syamsiyah aja jadi mudaan. Itu ya. Kalau ya tahun Qamariyah itu pasti lebih tuaan, pasti itu begitu ya. Jadi di sini bedanya tuh 300 sama 309 kan beda ya, beda. Nah itu emang ada perbedaan ya, minimal ya ada lebih ya, enggak persis sama. Makanya kita kalau ngitung haul orang tua kita di bulan Syamsiyah dengan bulan Qamariyah itu bisa beda. Seperti itu. Makanya ada yang ngikutin haul saya Ustaz bulan Syamsiyahnya aja, ada yang bilang bulan Qamariyahnya aja. Ya itu terserah dah, mau yang bangna. Nah seperti itu. Tapi nanti kalau udah hitungan lama, udah puluhan tahun, bisa memungkinkan beda ya. Nah gitu. Jadi keripatannya bisa beda nanti, bisa beda 1, bisa beda 2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah jadi kalau kita maunya ya hitungan apa haul orang tua kita, kalau kita ngadain ya mau bulan ya Qamariyah boleh, gak apa-apa. Kalau mau bulan ya Syamsiyah ya itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau bulan Syamsiyah nanti bisa terbentur dengan Ramadan suatu saat begitu. Tapi kalau kita di bulan ya Qamariyah tidak akan terbentur kalau memang wafatnya bukan di bulan Ramadan. Jadi itu beda-beda pendapat, namun Allah yang lebih tahu. Ya, itu yang dikatakan wallahu a'lamu bima labisu. Allah yang lebih tahu dah semuanya. Mimman ikhtalafu, dari apa yang mereka ya perselisihkan fihi padanya. Wa huwa ma taqaddama zikruhu, yaitu yang sudah dijelaskan terdahulu. Ya, jadi yang namanya manusia ada aja perbedaan pendapat. Tapi kalau nyari kebenarannya ya kepada Allah. Makanya dulu ulama-ulama kalau baca kitab, ngarang kitab, terakhirnya apa? Wallahu a'lam bissawab. Itu begitu. Ya. Jadi itu salah satu caranya. Kita ya sekedar aja. Ya, pengetahuan yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah saya berikan kepada kamu ilmu kecuali sedikit. Sedikit Bapak Saudara ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga ya kita serahkan wallahu a'lamu ya bima labisu. Nah, makanya etika adab kita wallahu a'lam bissawab. Itu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allah itu yang memiliki
sesuatu yang gaib, baik di langit maupun yang di bumi. Sesuatu yang kagak kelihatan tuh yang gaib namanya. Semua yang nggak kelihatan, nggak nampak, baik di langit maupun di bumi, itu Allah punya, Allah tahu. Kalau kita sekedar yang kita lihat-lihat doang, zohirnya. Nih kayak di sini nih. Ini yang ngaji nih, yang kita lihat segini nih. Ya. Cuma yang kita kagak lihat, ya belum tentu. Banyak yang ikut ngaji Bapak Saudara. Ya, Bapak kagak lihat aja. Iya benar. Ya. Jadi yang ngaji nih yang kelihatan. Nah, ini. Tapi sebenarnya ya banyak lagi makhluk Allah yang ikut ngaji. Itu para jin. Kadang-kadang kalau ada guru-guru yang istiqomah mengajar, itu para jin ikut ngaji. Ya, datang. Cuma Bapak nggak diperlihatkan aja. Nah, seperti itu. Belum lagi malaikat. Malaikat tuh datang. Kan malaikat ada yang berkeliling, keliling terus nyari-nyari. Kalau ada majlis-majlis ilmu diseneng. Ya, makanya sayapnya ya dikeluarkan, dilindungin tuh. Jadi mereka ikut juga. Malaikat banyak Bapak Saudara. Dan tidak memakan atau menempati ruang seperti kita. Ya, begitu. Dulu saya waktu ngaji di pondok, kata kiai saya, "Hei santri, kamu lihat nih yang ngaji segini ya. Sebenarnya tuh ribuan tuh yang pada. Tuh lihat tuh pada ribuan tuh pada di sana tuh ngaji." Begitu. Iya, kiainya. Nah, seperti itu. Itu namanya ghaibus samawati wal ard. Jadi ada yang gaib. Kalau kita ngelihatnya yang zohir aja. Dan alhamdulillah kita nggak diperlihatkan yang gaib. Nah, kalau diperlihatkan yang gaib kita gimana dah? Ya, makanya kita alhamdulillah. Terima kasih Allah. Lebih bagus yang zohir aja kita lihat. Jangan minta, Ustaz, saya pengen minta yang gaib, pengen dilihatin dong. Jangan. Iya, repot ntar. Masya Allah, kalau orang dikasih ilmu kasyaf, orang yang kagak lihat dia lihat. Ada cerita, ada anak yang kagak punya dosa, pas banget masuk sekolah, dilihat itu ustaz di sekolah di samping tuh ada lagi duduk, rambutnya begini, menjerit tuh anak. Ya itu anak-anak sekolah kalau yang lihat ya jerit semua. Ya, nah bagus cuma satu orang yang dilihatin. Ya itu. Kadang-kadang ada orang yang dikasih pandangan begitu. Jangan minta. Ustaz, bagaimana kalau saya bisa melihat yang model-model yang gaib begitu? Jangan. Kagak enak, ya. Begitu. Enakan udah begini aja udah. Ya, enakan begini aja. Kita kalau ngeliat status orang aja macam-macam, aduh, ya pikiran kita macam-macam. Udah begini. Nah, udah matiin aja HP lebih bagus. Ya, repot kita. Ya, mikirin banyak orang. Nah, status orang aja yang macam-macam kita apa? Ya, pusing ngadepinnya. Ya, mendingan udah kita jangan buka. Apalagi kita dikasih ilmu kasyaf yang memang kita belum mampu dikasih tahu. Wah, repot. Nah, seperti itu. Tapi Allah lahu ghaibus samawati wal ard. Jadi Allah itu memiliki ya hal-hal yang gaib. Ya, di langit, di bumi. Masya Allah, ilmunya Allah bukan zohir aja, tapi yang gaib. Tapi kalau kita hanya yang zohir saja. Makanya jangan suka minta sama dukun. Ya, mbah, kenapa? Ya, besok bagaimana nih kejadiannya begini. Yang besok dipikirin ya. Jangan kita datang ke mbah pada, ke paranormal pada. Jangan. Kalau kita percaya dengan paranormal 40 hari sholat kita nggak diterima. Dalam hadis Nabi Sahih Bukhari begitu. Ya, man ata kahinan, ya siapa yang datang ke dukun atau muta'arifan ke paranormal. Kalau kita bilang orang pinter, berarti kita orang bego ya. Iya. Ya, coba datang aja ke orang pinter sana. Nah, begitu. Datang ke orang pinter. Ya, itu kalau kita percaya, wah ini begini nih, diramal gitu. Coba lihat tangan kamu. Wah ini begini. Kita percaya dah. Kita ikutin. Itu sholat kita 40 hari 40 malam kagak diterima. Ya, sholat kita gak diterima 40 hari 40 malam. Udah yang tahu ghaibus samawati wal ard itu Allah.
mintanya sama Allah aja. Nah begitu. Nanti kita dibohongin, ya dibohongin sama mereka, kita percaya. Ya. Ilmuhu itu ilmu Allah. Ya, jadi ilmu gaib itu ilmu Allah. Makanya mintanya sama yang punya, yaitu kepada Allah. Absyir bihi. Ini absyir bihi kalimatnya ta'ajub nih. Alangkah terangnya ya penglihatan Allah. Tuh, penglihatan Allah terang. Absyir bihi. Ya, kalau ditanya kita sering baca surah Al-Kahf ini absyir bihi, kalimat apa absyir bihi? Itu sigat ta'ajub namanya. Sama dengan ma'af'alahu ma'af'il bihi. Kalau kita baca Alfiyah tuh, ya nanti sigatnya begitu, ada ma'af'alah, ada af'il bihi. Ai billahi. Jadi alangkah terangnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita remeng-remeng penglihatan kita, ya, tapi kalau Allah terang penglihatannya, ya sigatu ta'ajubi. Jadi absyir bihi itu sigotnya ta'ajub. Wa asmi' bihi sama atap, ya, sigot ta'ajub juga asmi' bihi. Alangkah tajamnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tajam. Jadi penglihatannya terang, kemudian pandangannya apa? Tajam. Pendengarannya tajam. Itu tajam artinya udah denger aja. Kalau kita apa sih? Ya, ulangin yang kerasan. Nah begitu ya. Itu kita. Tapi Allah nggak begitu. Allah nggak ada yang jauh, nggak ada yang dekat. Pandangannya yang jauh sama yang dekat sama. Pendengarannya yang jauh sama yang dekat sama. Kalau yang menurut kita kan kurang terang tuh, kurang terang. Coba di ini lagi. Itu kita. Saya kurang dengar tuh, coba ya suaranya dikerasin lagi. Itu kita makhluk. Paham ya Bapak ya? Ya. Tapi kalau Allah itu pandangannya dan juga pendengarannya begitu tajam, begitu ya hebat. Ya itu begitu. Jadi absyir bih, alangkah terangnya penglihatan Allah. Wa asmi' dan alangkah ya tajamnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, demikian itulah bimakna ma absyarahu wa ma asma'ahu. Itu sigot ta'ajub namanya. Ma absyarahu wa ma asma'ahu. Alangkah ya terangnya pandangan penglihatan Allah dan alangkah tajamnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huma ala jihatil majazi. Keduanya itu atas jalan majaz. Wal muradu annahu ta'ala, yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaghibu an basarihi wa sami syai'un. Tidak ya ada yang gaib sesuatu pun dari ya penglihatan Allah dan pendengaran Allah. Itu maknanya begitu. Jadi enggak ada yang samar. Ya sama Allah enggak ada yang samar. Matanya Allah, cara pandangnya Allah, telinganya Allah, cara dengarnya Allah, tidak ada yang gaib, tidak ada yang tidak jelas. Semuanya zahir, semuanya jelas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih ngerjain apa aja bisa dilihat sama Allah. Melakukan apa aja bisa dilihat sama Allah. Ngomong apa aja kita omongin, Allah pasti akan dengar. Tuh, sebab asmi bihi ya wa absyir bihi wa asmi, dua-duanya ma asma'hu wa absarahu, ma absarahu wa asma'hu sama. Ya itu begitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan berani-berani ya melakukan kesalahan-kesalahan, sebab dimanapun Allah lihat kita, dimanapun Allah dengar kita. Nah, seperti itu. Malahum, tidaklah bagi mereka, li ahli samawati wal ardi, bagi penduduk langit dan bumi, min dunihi, tanpa Allah Subhanahu wa taala, min waliyin, dari penolong. Tidak ada ya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit maupun di bumi yang bisa mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tuh begitu. Jadi hanya Allah yang bisa menolong, membantu kita.
Ya, makhluk Allah yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di bumi, itu hanya bisa dapat pertolongan dari Allah. Tidak ada yang lain kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wali artinya nasir. Min waliyin artinya ayin nasirin. Ya, dari penolong. Wala yusyriku bi hukmihi ahad, dan tidak boleh menyekutukan pada ketetapan Allah ahada akan satu pun. Tidak boleh ada yang bisa ya menetapkan ya kecuali Allah. Satu pun kagak boleh ada yang kita samakan. Oh, dia termasuk orang pinter yang bisa tahu tentang ilmu-ilmu gaib yang akan datang, ya, yang akan terjadi 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Kan dulu ada namanya paranormal yang itu siapa, Mama apa namanya? Mama Loren. Ya, Mama Loren tuh ya memprediksi bahwa nanti akan terjadi hari kiamat tahun sekian. Ternyata bohong. Dia mati duluan. Ya. Nah, begitu. Jadi jangan kita percaya kalau ada yang menentukan hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bohong. Kalau masalah kiamat, Nabi udah pernah ditanya sama malaikat Jibril. Ya, hadisnya sahih dalam kitab Bukhari dijelaskan tuh. Mata sa'ah. Malaikat Jibril nanya, kapan terjadi hari kiamat? Kata Nabi, yang bertanya sama yang ditanya sama-sama kagak tahu. Itu Nabi jawabannya udah jelas. Sebab masalah kiamat urusan Allah. Yang penting kita percayanya akan terjadi hari kiamat. Jangan ditakut-takutin. Jangan bilang Jakarta awas-awas ntar ada gempa hancur semuanya. Ya, itu kita selain yang punya. Yang punya Jakarta siapa? Allah. Ya, bukan Jokowi, bukan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita ya berlindung aja sama yang punya dah. Nah, seperti itu. Apapun yang terjadi, masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Jangan sampai nggak bisa kemana-mana, takut nungguin rumah aja takut gempa. Iya. Lah kita kalau mau mati di mana juga mati ya. Nah begitu. Yang penting benar kita bertakwa. Udah begitu aja. Iya. Ada orang takut banget mati. Ya. Apalagi dibilang hati-hati hartanya. Ditungguin hartanya aja tuh, mobilnya ditungguin aja nggak kemana-mana, takut ada gempa. Ngapain mobil? Ya. Ntar kalau ini urusan Allah semuanya. Motor serahin aja sama Allah semuanya. Nah begitu. Ya, jadi semua ini milik Allah. Kalau Allah mau, gampang aja. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Cuma kita ya berlindung aja sama Allah. Dengan kita ngaji, kita ibadah, mudah-mudahan Allah lindungin kita dari berbagai musibah, dari berbagai macam bala. Udah begitu aja. Iya. Semuanya udah kita serahin sama Allah. Nah, seperti itu ya. Cianjur ya itu digoyangin, ya Allah kita kasihan. Kalau Jakarta lebih banyak lagi gedung-gedung tinggi, digoyangin lebih parah lagi. Betul nggak? Lah itu yang namanya hotel ya, perkantoran itu kita lihat bagaimana perkantoran di lantai berapa, di lantai 30. Nah kalau digoyangin udah bagaimana mau turun ya. Iya, benar gak? Iya. Itu Jakarta paling parah. Ya, tapi kan semuanya urusan Allah. Nah, kita dekat, kita ingat tuh kalau Allah menurunkan musibah, tapi dilihat masih banyak orang-orang yang ya tahajud, masih banyak orang-orang yang ya ngaji, masih banyak kita dengar ya orang-orang membaca zikir. Azan masih berkumandang di musola azan, di masjid azan. Insya Allah serap tuh azabi, saya alihkan azab saya. Musibah yang saya mau turunkan kagak jadi. Allah yang bilang dalam hadis qudsinya begitu. Ya, nah makanya kita setiap waktu ada azan. Kita bersyukur tuh. Di masjid ada suara azan, di musola ada suara azan. Berarti kalau ada suara azan berarti ada nggak yang sholat jamaah? Ya pasti ada.
Walaupun kita belum nggak sempet misalnya, tapi insya Allah mungkin ada teman kita yang lagi sempet, ada saudara kita, jamaah kita. Kemudian besok kita sempet, kita yang datang. Begitu aja udah. Yang penting di masjid, di musola ada suara azan. Jangan subuh nggak ada yang azan. Lah ngapa? Nonton bola. Ya. Semifinal. Udah gitu kosong-kosong. Udah jam 4. Kan dilanjutkan ya. Udah perpanjangan waktu, belum juga ya ada yang menang, masih kosong-kosong. Tendangan penalti, udah komat, tanggung sayang-sayang. Bener apa bener? Iya, sayang-sayang. Udah penalti dulu ya. Rapi penalti jam 5 ya. Ya Allah, begitu. Kita sholat sayang-sayang, kita enggak sholat udah azan. Akhirnya sholat Allahu Akbar sambil ngeliatin bola. Begitu. Ya, jadi ini sekarang kan lagi rame-ramenya nih. Kalau saya mah doainnya Maroko aja yang juara dah. Iya. Bener, Perancis mudah-mudahan kalah ya. Biarin. Di sini kan ada yang megang Perancis, lihat nih. Iya, pasti dah. Jagain Perancis. Saya jagain Maroko dah. Iya. Biarin daripada baca doa, biar Bismillahirrahmanirrahim, dibaca ratib, dibaca zikir, biar Prancis kalah. Itu bener, pemain-pemainnya sebelum main baca zikir-zikir banyak. Iya bener itu. Baca salawat fatih lagi supaya menang. Iya, Masya Allah. Iya. Hebat. Tumben nih tahun ini. Iya. Di Qatar lagi, ya. Nah, itu. Wah, kalau Maroko yang juara pertama, kayaknya enak dah. Ya walaupun kita kagak kenal sama dia, udah enak aja kita demen. Ya, dunia Islam, ya kan hebat itu. Ya, yang menang. Ya, tadinya kita sih jagoin Prancis, tapi lihat Maroko, yang Maroko dah. Itu. Iya. Nah ini, jadi semuanya ya yang punya Allah ya. Jadi yang punya Allah, malahum min dunihi min waliyin. Makanya kita minta tolongnya hanya sama Allah. Wala yusyriku bihukmi ahada. Jangan kita menyekutukan dalam hukumnya kepada siapapun. Udah semuanya Allah. Li'anna ghaniyun anis syariki, karena Allah itu terkaya daripada perserikatan, persekutuan. Ya, jadi Allah itu kaya dari persekutuan. Wa lu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, dan bacalah ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada kamu, min kitabi rabbika, dari kitab Tuhan kamu. Ya, maksudnya Al-Qur'an. Jadi baca tuh apa yang udah diwahyukan kepada kamu, kepada Nabi Muhammad, maksudnya berupa apa? Kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran disuruh baca tuh. Kita suruh baca. Watlu artinya ikra, suruh baca. Ya, jadi kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan wahyu Allah. Nah itu disuruh baca. La mubaddila li kalimati, tidak ada pengganti bagi kalimatnya. Walan tajida min duni multahada, dan tidak kau bisa temukan daripada selain Allah itu tempat berlindung, malja'an. Jadi kita nggak ada tempat berlindung kita kecuali hanya Allah. Makanya baca aja Al-Quran lah. Ya, kalau kita baca Quran berarti kita sedang ya munajat kepada Allah, sedang berbincang-bincang kepada Allah. Otomatis kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Wasbir, dan sabarlah nafsaka, terhadap diri engkau. Ihbisha, bertahanlah kepada diri engkau. Kita disuruh sabar. Artinya sabar itu bertahan dalam kebenaran. Gitu. Itu namanya sabar. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang sudah ya menyembah Tuhan mereka bil ghadati wal asyi, baik di waktu siang maupun di waktu malam, di waktu pagi maupun di waktu sore. Ya, yuriduna, mereka menginginkan bi ibadatin, dengan ibadah mereka, wajhahu, semata-mata mencari ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau ibadah ya harus ya, apa?
yuriduna wajhah. Ibadahnya ikhlas, hanya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas fil ibadah. Ya, jadi jangan sampai kita tidak ikhlas, kita menyekutukan Allah kepada yang lain. Makanya orang tuh Pak, saudara, kalau ibadahnya kagak ikhlas berarti syirik. Syiriknya syirik asghar namanya. Kan syirik ada dua. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Atau disebut syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik asghar itu syirik khafi. Kita ibadah tapi bukan karena Allah, riya karena orang, itu namanya kita syirik udah. Menyekutukan Allah. Ente sholat rajin, ya kemudian nanti minta, ya Allah mana amal sholat saya, kata Allah bohong. Dulu kan saya sholat ya Allah, bohong. Tuh kata Allah begitu. Emang apa? Sholat kita bukan karena Allah, tapi sholat itu karena orang lain. Nah dikata bohong. Ada orang bersedekah, ya Allah mana pahala sedekah saya, kata Allah engkau bohong. Saya kan pernah bersedekah, iya, tapi kamu sedekahnya bukan karena saya, karena pengen dipuji sama orang. Nah begitu. Makanya jangan. Itu namanya riya, syirik berarti. Jangan kita berbuat syirik. Jadi apapun yang kita kerjakan yuriduna wajhah. Tuh, jadi di sini diajarin wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Jadi mereka melakukan itu semuanya ibadah kepada Allah semata karena mencari ridha Allah Ta'ala, sehingga tidak syirik namanya, tidak riya. La syai'an, tidak karena sesuatu min a'radi dunia, termasuk karena memperoleh harta dunia. Jangan juga kita ibadah pengen kaya, jangan. Masa ibadah pengen kaya? Kalau pengen kaya dagang, ya. Nah begitu. Saya baca surah Al-Waqiah supaya saya kaya, jangan. Ntar kalau udah baca Waqiah kagak kaya-kaya, kagak jadi dapat Waqiahnya, ya kan? Udah baca aja Waqiah, Bismillah. Ya kita minta ridho Allah. Ya nanti mudah-mudahan aja. Ya itu urusan Allah. Ya nanti yang ngasih Allah. Nah begitu. Sholat duha tujuannya supaya rezeki kita banyak. Nanti kalau udah sholat duha rezekinya masih sedikit-sedikit juga, akhirnya duhanya disalahin. Ya Allah bohong, saya sholat duha tetap aja saya susah. Tuh. Padahal kata Allah, ya baru saya mau kasih. Ya ente udah ngomong begitu, kagak jadi dah. Tuh, begitu. Atau kadang-kadang dikasihnya nanti di akhirat. Iya, dikaget pas banget di akhirat. Masya Allah ini saya dapat ini banyak benar, dapat pahala ini banyak benar. Nah itu bisa terjadi begitu Bapak Saudara. Makanya apapun yang kita kerjakan jangan a'radid dunia. Ya, jangan mengharap ya harta benda dunia. Ibadah mah ibadah aja udah. Lillahi ta'ala. Nanti Allah yang kasih, Allah yang ngatur semuanya. Kalau orang kafir aja dikasih, masa kita yang rajin ibadah nggak dikasih? Gitu. Iya, betul nggak? Dan orang kafir dikasih, iya, yang kagak pernah sembahyang dikasih, nggak pernah ngaji dikasih. Masa kita enggak begitu? Udah enak jadi. Ya, jadi mengharap ridho Allah itu tujuan utamanya. Wala ta'du, jangan kamu berpaling. Artinya tansorib, ya wala ta'du wala tansorib aina, kedua mata kamu anhum dari mereka, ya umira bihima an sahibima, diredaksikan dengan keduanya daripada sahib pemilik keduanya. Turidu zinatal hayatid dunya, engkau ingin kemegahan kehidupan dunia. Wala tuti', dan jangan kamu taat man aghfalna qalbahu, terhadap orang yang telah kami lalaikan hatinya, an zikrina, ingat kepada kami. Jangan kamu berharap kemegahan dunia sehingga akhirnya kamu taat sama orang yang udah dilalaikan hatinya untuk zikir kepada kami. Jangan taatin yang begitu. Taatlah kepada Allah, jangan taat kepada
orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk ingat kepada kami, kepada Allah. Al-Quran yang nggak pernah dia membaca Quran, nggak pernah ingat sama Al-Quran, minta tolongnya sama mereka. Jangan. Wahwa Uyainah bin Hasnin, saat itu namanya Uyainah bin Hasnin, wa ashabuhu, dan sahabatnya, teman-temannya. Wattaba'a hawahu, kemudian dia ngikutin hawa nafsunya, biar syirki, di dalam kesyirikan. Wa kana amruhu puruta ay israfa, dan adalah urusannya itu udah melewati batas. Jadi puruta maksud israfa. Israf itu artinya melewati batas. Ya, jadi urusan kerjaan mereka kalau udah begitu tuh udah melampaui batas, udah. Jangan diikutin. Kenapa? Ngikutin hawa nafsu termasuk ngikutin sesuatu yang tak benar. Berarti ini urusannya udah melampaui batas. Cukup saya kira. Nanti baru waqulil haq min rabbikum dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak, Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya dan kita terus lebih dekat dan istiqomah ya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wa tim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa lisyari aba'idna waqdi hawaijana wa tim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.